Baik, hari ini kita akan coba untuk melanjutkan latihan kita. Tema kali ini adalah kita ingin coba untuk mengambil sebuah data dari sebuah website yang sangat terkenal, yaitu Wikipedia. Oke, kita ingin mencoba untuk mengambil data dari Wikipedia ini dengan menggunakan sebuah library yang disediakan oleh R yang bernama Wikipedia Trend. Oke, library ini atau package Wikipedia Trend, Anda bisa mempost video ini lalu menginstalnya jika belum menginstal package Wikipedia Trend. Oke, Wikipedia Trend ini digunakan untuk kita bisa mengambil data dari website Wikipedia. Oke, nah kali ini kita akan coba mengambil data tersebut. Sebagai latihan, saya akan mencoba untuk mengambil data dari Wikipedia karena pada saat video ini dibuat berkaitan dengan wabah penyakit COVID-19, maka saya akan mengambil tema berkaitan dengan wabah COVID-19 ini. Ketika saya searching itu ada dua halaman yang berkaitan dengan COVID-19 di Wikipedia. Yang pertama itu berjudul penyakit coronavirus 2019. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan ini saya dapat ada dua halaman yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi sebagai latihan saya ingin coba untuk mengambil data dari dua halaman yang berkaitan dengan tema kita kali ini tentang COVID-19. Oke, bagaimana cara kita untuk mengambil data dari Wikipedia Trend? Dari Wikipedia menggunakan Wikipedia Trend. Oke, kita ambil datanya dengan seperti ini. Saya ambil corona saja, corona 1. Oke, kenapa corona 1? Karena corona 1 untuk menampung data dari halaman ini, yang nanti saya akan buat corona 2 untuk mengambil data dari halaman Wikipedia yang satunya lagi. Oke. Kita bisa menggunakan sebuah fungsi wp_trend. Oke, kita bisa menggunakan ini. Lalu kita ambil kata kuncinya misalkan yang ini. Oke, penyakit coronavirus 2019. Sejak kapan kita ambil? Oke, kita ambil misalkan sejak awal 2020 Januari. Oke, 0101. Settingan untuk tahun, bulan, dan tanggal ini ditulisnya seperti ini ya. Ini tahun terlebih dahulu, bulan kemudian, lalu tanggal. Oke, kita mengambil data dari halaman di Wikipedia berkaitan dengan penyakit coronavirus sejak tanggal 2020. Oke, sejak tanggal 2020 ke tanggal, misalkan saya ambil 2020 April. 9 April ya 2020. Bahasa yang digunakan kita coba bahasa Indonesia. ID. Kalau kita ingin menggunakan bahasa Inggris, ini bisa diganti dengan EN atau English ya. Munculkan warning. Ya, kita mengambil data dari halaman Wikipedia dengan kata kunci penyakit coronavirus. Kita cek dia sudah masuk atau belum. Corona 1. Ya, kita sudah menemukan sudah mengambil data. Ternyata di sana ada atribut language, yang pasti ini bahasa Indonesia semua karena kita mengambil bahasa Indonesia. Ini artikelnya yang berkaitan yang kata kunci yang tadi kita jadikan.
Yang kedua itu berkaitan dengan kapan dia dilihat dan berapa jumlah orang yang melihat dari halaman tersebut, view, gitu ya. Jadi kita telah mendapatkan data dari halaman Wikipedia yang berkaitan dengan penyakit coronavirus 2019. Mungkin kita perlu lihat 6 data pertama. Oke. 6 data pertama. Oke, ini 6 data pertama ya. Saya ke bawah kan. Oke, nah tadi sudah terlihat sebetulnya, tapi nggak ada salahnya kita cek lagi. Coronavirus, penyakit coronavirus itu ada 4 atribut: language, article, date dan views. Next, tadi coba lihat ya. Oke, kita punya data sekitar 57 entry, 57 data dan 4 kolom. Oke, 57 data dan ada 4 kolom. Oke, kita lihat summary-nya. Summary karena dari sini kita memperoleh data untuk yang melihat minimal 71 view, lalu maksimalnya ada 23.826 view. Oke, kalau kita ingin menjumlahkan keseluruhan dari yang melihat halaman tersebut, kita bisa menggunakan function sum, gitu ya. Oke, misalkan saya ingin menampungnya di sini. Oke, karena 1, lalu sum corona 1, kita cek views. Oke, kita panggil sum.corona 1. Oke, untuk jumlah yang melihat itu totalnya ternyata ada 344.188, atau saya tulis di sini ya. Oke, jumlah yang melihat ada segitu, 344.180. Kita juga bisa melihat kalau dibuat dalam bentuk grafik ya. Kalau dibuat dalam bentuk grafik, kita bisa menggambarnya. Kita coba pakai grafik apa ya? Kita coba pakai ggplot aja lah. Library ggplot. Oke. Kita pakai library ggplot untuk menggambar atau membuat grafik dari data yang kita sudah punya, ggplot. Oke, corona tadi ya, corona 1. Apa yang ingin kita gambar dari sini, kita geom line pakai sumbu X nya kita ambil dari tanggalnya, lalu sumbu Y nya kita ambil views-nya ya, lalu kolomnya misalkan merah saja. Ada ya. Library ggplot karena 1 method no applicable method for depth.
kita cek. Oke, ini dia tadi. Oke, kita mendapatkan sebuah grafik ya dari halaman yang kita cari di Wikipedia. Ini kita bisa mendapatkan sebuah grafik berapa orang yang melihat view gitu ya, lalu ini tanggalnya, ini dilihat datanya, dan ada kenaikan sekitar tanggal 15 lebih ya, ini tanggal 15 Maret lebih. Ini ada kenaikan peak di sini, lalu naik lagi di sini dan cenderung turun. Oke, mungkin ini kalau tidak salah 15 Maret, setelah 15 Maret itu adalah masa-masa di mana wabah COVID-19 itu mulai banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia gitu ya, termasuk sekolah-sekolah diliburkan, kampus juga diliburkan, perkantoran juga diliburkan. Ini kita bisa menggali data disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi yang terjadi pada saat itu gitu ya. Dengan cara yang sama kita bisa menggali data ya. Dengan cara yang sama kita bisa menggali data untuk tema yang lain. Misalkan saya mengambil tema dari pandemi coronavirus, saya ambil ini, saya copy di sini ya, saya ganti ini sebagai corona 2, lalu tentu kata kuncinya diganti dengan ini. Oke, saya ambil, saya ganti ini di sini. Oke. Nah, kita sudah mengambil datanya. Kita cek view corona 2. Oke. Oke, ini adalah corona 2, ada sekitar sedikit ya. Ada sekitar 29 entry data. Gitu ya, ada 29 entry. Lalu kita cek ada berapa sum ya. Jumlah yang melihat sum corona 2, berarti di sini adalah 2. Kita cek. Kita panggil sum corona 2. Oke. Oh, ternyata datanya ada segini ya. Oke. Jumlah viewersnya ada sekitar 177.522. Jadi kalau di sini sekitar 344.000, di sini 177.000. Jadi lebih banyak yang melihat dari Wikipedia yang berkaitan tema yang pertama ya, yang ini dibandingkan dengan tema yang kedua yang ini. Oke. Coba kita cek lagi untuk grafiknya. Oke, online, berarti di sini kita ganti colorsnya supaya tidak tertukar, ini blue aja. Oke. Oke, dia mulai menanjak di sini ya, sekitar 16 Maret mulai menanjak. Grafiknya cenderung naik ya, karena untuk pandemi coronavirus di Indonesia ini mulai semakin bertambah tanggalnya ke sini, ini jumlah korbannya semakin naik gitu. Jadi mungkin ini efek dari apa yang terjadi di Indonesia ya, seperti itu. Oke, coba kita untuk menggabungkan grafiknya ya. Kita coba untuk menggabungkan grafiknya. Oke, kita gabungkan. Oke, gabungan aja. Gabung. Oke, kita gabung datanya menggunakan function Erpin. Corona 1, corona 2. Jadi ini adalah kita menggabungkan. Oke, setelah kita gabungkan, oke, coba dilihat dulu ya. Kita gabung. Nah,
Ini data gabung penyakit coronavirus. Nah, pada saat di bawah sini penyakit coronavirus, lalu di bawahnya pandemi coronavirus. Jadi kita menggabungkan dua data yang kita peroleh tadi di dalam menjadi satu file, gitu ya. Tadi kita sudah lihat. Coba kita selanjutnya masukkan ke dalam ggplot. Oke, online kita pakai yang sederhana dulu aja. Online sumbu. Oke, sumbu X nya kita ambil seperti tadi, date ya. Lalu sumbu Y nya kita ambil views. Lalu colornya kita pakai dari artikel. Jadi colornya kita bedakan antara yang tema pertama dengan tema yang kedua. Oke, kita tambah lagi misalkan scale color manual value kita kasih yang satu berwarna merah, artikel pertama, artikel kedua kita kasih berwarna biru. Kok kombinasi ya, gabung ini. Oke. Nah, kita dapat sebuah grafik di sini. Kita perbesar grafiknya. Jadi grafik yang tadi kita buat satu persatu, sekarang kita coba gabungkan dua grafik yang tadi itu. Oke. Ini grafik yang artikel pertama, bisa terlihat dia view-nya lebih banyak ya dibandingkan dengan artikel yang kedua. Artikel yang kedua itu baru muncul di bulan Maret ya. Di bulan Maret ini mungkin sekitar tanggal 10 atau tanggal ya sekitar tanggal itu ya. Ini di sini bisa terlihat. Oke, jadi kita bisa melihat tren suatu isu atau suatu kasus yang terjadi melalui Wikipedia dengan package Wikipedia Trend. Kalau kita plot cara biasa juga sebetulnya bisa-bisa saja ya, misalkan plot gabung ya. Oke, kita bisa menggunakan plot biasa juga untuk melihat grafiknya. Ya, kalau tadi mungkin grafiknya tidak terlihat titik-titiknya ya. Kita di grafik yang ini kita bisa melihat perkembangan tren titik-titiknya. Di sini sedikit mungkin yang melihat tiba-tiba di sini sekitar tanggal 15-an ini memang terjadi lonjakan, naik langsung ke atas. Oke, ini di bagian bawah udah nggak ada, yang melihat udah bagian atas semua. Grafiknya sudah di atas. Lalu untuk tema yang kedua juga trennya terus menaik. Oke. Dan di sini sampai turun. Kita nggak tahu di sini grafiknya seperti apa. Anda bisa melanjutkan. Kita lihat di sini ada grafik yang beririsan sebetulnya mulai dari pertengahan Maret ini ya. Di sini kita di sini melihat yang berwarna merah tidak ada. Yang berwarna merah mulai dari pertengahan Maret ini. Kita juga bisa memotong ya, memotong data. Kita coba. Oke, kita coba di sini. Oke, kita coba gabung dot 2.
Oke, kita buat variabel lagi. Kita ambil gabung yang tadi ya, lalu kita ambil dari date-nya. Dari date lebih dari date-nya lebih dari pertengahan Maret tanggal 15 ya. Jadi ini maksudnya adalah kita mengambil data yang tanggalnya lebih dari tanggal 15 Maret. Oke, tanggal 15 Maret seperti itu ya. Oke, kita ambil datanya lalu kita coba untuk menggambar ulang. Oke, kita langsung bisa plot gabung 2. Oke, kita mengambil dia langsung dipotong dari mulai dari tanggal 15 Maret. Nah, ini 15 Maret kita sudah memotongnya. Kalau tadi di grafik yang pertama kita sampai mengurai ya dari awal Januari, karena ternyata irisan dari dua tema yang kita ambil itu tanggal 15 Maret ya, kita potong datanya dari sini. Ini bisa lebih terlihat. Baik, sementara itu dulu untuk bagaimana cara mengambil data dari Wikipedia. Oke, terima kasih.